Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sehat ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf ini menjelang di waktu koordinasi sebentar. Jadi saya ini diminta untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapat ketika BIMTEK Pasda kemarin. Jadi tema yang diangkat di BIMTEK kemarin adalah 7 jurus BK hebat. Jadi kemarin saya Dian ini dijadikan pendekar. Jadi Bapak Ibu mau ditulari biar jadi pendekar. Entah nanti pendekarnya Miro Sableng atau Sinto Dedeng nggak tahu. Yang jelas 7 jurus BK hebat ini sebenarnya secara sehari-hari sudah kita laksanakan. Tapi mungkin secara lebih mendalam nanti akan kita bahas bersama-sama agar nantinya kita bisa memberikan layanan BK yang lebih maksimal kepada siswa-siswa kita. Jadi Bapak Ibu langsung mawon untuk menyingkat waktu terkait 7 jurus BK hebat ini. Nah, ketika kami kemarin disambut seperti ini Pak. Jadi ada gambar pendekar, selamat datang, seolah-olah kita datang di bumi Kinasih. Kemudian kita yang ada di Pasda ini adalah orang-orang yang terpilih untuk menjadi pendekar dengan belajar 7 jurus BK hebat. Ini kita lewati saja. Dan nantinya kami sebagai peserta harus mengumpulkan kartu-kartu jurus mulai dari kenali potensi dan sebagainya nanti sampai jurus ke-7. Nah, untuk jurusnya ke-7 jurus itu yang pertama ada ini Bapak Ibu. Yang pertama ada kenali potensi. Ini terkait dengan asesmen minat dan bakat. Ya, kebetulan di tempat kita jarang ya ada asesmen seperti ini. Kemudian kelola emosi, ada pembelajaran sosial emosional. Mungkin yang PPG-nya belum lama, ya rombongannya Budian Bu Akes itu membahas sosial emosional learning. Kemudian jurus ketiga tumbuhkan resiliensi. Jurus keempat jaga konsistensi terkait kebiasaan berkesadaran. Kemudian yang jurus kelima ada jalin koneksi, komunikasi empatik. Yang keenam bangun kolaborasi, kerjasama multi pihak. Ya, ini diharapkan jurusnya tidak hanya bisa diterapkan ke siswa, tapi nanti bisa ke stakeholder yang ada di sekolah. Termasuk juga jurus ke-7 menata situasi. Dan di sini sebenarnya ada game. Menata situasi itu adalah nanti membedakan antara kejadian-kejadian yang bisa kita tangani maupun kejadian-kejadian yang nanti kita bisa buang atau harus bekerja sama dengan pihak luar. Langsung saja Bapak Ibu, terkait jurus yang saya pilih adalah jurus yang ketiga dan jurus yang keempat, yaitu tumbuhkan resiliensi dan jaga konsistensi. Tumbuhkan resiliensi berikut adalah yaitu daya lenting, yaitu anak-anak kalau zaman sekarang itu move on untuk bergerak lebih maju, menjadi bekal utama murid untuk menghadapi tantangan, tekanan, dan kegagalan dalam kehidupan belajar maupun sosial melalui penguatan growth mindset dan grit untuk mendorong murid untuk memiliki mental tangguh, semangat belajar yang tinggi, serta sikap pantang menyerah dalam menghadapi rintangan. Hal ini penting untuk membentuk pribadi yang mandiri dan tahan uji dalam jangka panjang. Nah, kemarin juga saya sudah melaksanakan jurus tersebut ke siswa. Salah satu siswa kelas 10 TJKT 1 dengan masalah susah menghafal, malas-malasan, dan sering tidak berangkat sekolah. Pelaksanaan konselingnya di hari Kamis kemarin, tanggal 16 November 2025, tempat ruang konseling. Pendekatan yang diberikan yaitu konseling realita. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar berbagai macam teknik konseling, ada konseling realita, kemudian analisis transaksional, REBT dan sebagainya. Ya, kemarin di diklat disegarkan kembali karena kadang kita melakukan sesi konseling jarang memperhatikan teori-teori yang ada. Nah, tekniknya yang saya gunakan adalah BDEP. Yang pertama WON untuk keinginan konseling dengan masalah-masalah yang dihadapi. Yang kedua doing, apa yang harus dilakukan konseling untuk mengatasi masalah. Evaluasi,
Jika masalah ini terjadi terus-menerus kepada konseling, nanti seperti apa, dan planning, perencanaan pemilihan beberapa alternatif pemecahan masalah oleh konseling, termasuk teknik biblioterapi. Nah, karena di sini sudah eranya digital, karena biblioterapi kan kesannya yaitu membaca buku, ya. Tapi kemarin kita berikan materi dari laptop, sehingga di sini agak saya modifikasi, yaitu teknik biblioterapi digital. Jadi melihat sedikit materi tentang resiliensi, termasuk video dan ada permainan untuk mencairkan suasana. Dan yang selanjutnya, ini yang jurus keempat, Bapak Ibu, menjaga konsistensi. Karena relate dengan beberapa kejadian dari siswa kita, sering tidak konsisten ketika berangkat sekolah. Ada yang sering terlambat, kemudian ada yang dulunya rajin terus kemudian di tengah-tengah malas. Jadi aspek ini menekankan pentingnya pembentukan kebiasaan positif secara berulang dan konsisten. Dengan pendekatan justru kebiasaan hebat, guru membantu murid membangun disiplin diri, tanggung jawab, dan manajemen waktu yang baik. Konsistensi dalam perilaku dan sikap akan berdampak langsung pada prestasi akademik maupun pembentukan karakter murid secara menyeluruh. Kemudian layanan yang diberikan adalah layanan bimbingan kelompok. Kemarin ada 6 orang yang saya kumpulkan di ruangan ini juga, dari kelas 11 perhotelan 4, yang mempunyai beberapa masalah, yaitu masalah sering terlambat, kemudian ada yang tergantungan HP. Zaman sekarang TikTok, Bapak Ibu kalau lihat, mungkin saya sendiri kalau lihat TikTok kadang lupa waktu, ya anak-anak juga sering lupa waktu. Dilaksanakan dari Selasa kemarin tanggal 21 Oktober. Kemudian materi yang diberikan jaga konsistensi. Metode layanannya diskusi kelompok, ceramah, konsep materi, permainan, menyimak refleksi bersama, dan perencanaan siswa untuk kegiatan yang ingin dilakukan agar selalu konsisten dalam sekolah. Bapak Ibu, mungkin dalam pemilihan jurus ini ada yang ditanyakan dulu. Ada? Dari Pak Parjono? Enggak terlanjur aja. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan layanan BK yang mungkin beberapa waktu yang lalu sering kita sebut dengan experiential learning, dari aktif experimentation, maaf kecetet saya baca bahasa Inggris itu, concrete experience, reflective observation, kemudian ada abstract conceptualization. Kemudian juga sekarang dikenal dengan ARKA. ARKA itu ada aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi. Ya, jadi di berbagai jurus ini nanti ada berbagai macam permainan yang Bapak Ibu bisa terapkan. Jadi nanti di aktivitas mungkin bisa dibuka dengan game, kemudian refleksi pendapat tentang game itu seperti apa, kemudian konsepnya kita jelaskan konsep terkait materi yang kita sampaikan, terus aplikasinya nanti adalah bagaimana mengaplikasikan terhadap diri siswa itu sendiri untuk mengatasi masalah. Nah, ini penerapan gamenya nih Bapak Ibu. Konsep gamifikasi telah terbukti efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta dalam pelatihan. Prinsip penerapan penguatan elemen permainan seperti poin, level, tantangan, dan penghargaan untuk meningkatkan minat dan partisipasi dalam proses pembelajaran. Ada banyak Bapak Ibu gamenya, nanti kita bisa diskusikan bersama. Nah, media pembelajarannya termasuk ketika BIMTEK kemarin juga ada video. Selain permainan, karena akan mengakomodir peserta yang mempunyai gaya belajar kan beda-beda, ada visual, kemudian auditori, dan kinestetik. Jadi untuk menerapkan pembelajaran yang bermakna dan menggembirakan, pelatihan ini dilengkapi oleh ragam media belajar untuk mengoptimalkan dan mengakomodir ragam media belajar. Ini kita next saja. Nah, ini kartu-kartunya Bapak Ibu. Jadi mungkin suatu saat ada Bapak Ibu yang juga terpanggil diklat akan mendapatkan kartu-kartu ini. Ini ada entah pendekar potensi, ada pendekar kelola emosi, dan yang terakhir sabuk putih. Ya, kalau sabuk putih kan biasanya udah paling tinggi ya. Sabuk putih ada menata situasi. Ini yang terakhir Bapak Ibu, esensi BK di jalur pendidikan formal.
yaitu adalah mengembangkan siswa secara optimal. Untuk sekarang bahasanya murid ya, di deep learning ini. Jadi pemenuhan standar kemandirian murid, perwujudan diri secara akademik, vokasional, sosial, dan personal melalui BK yang memandirikan, pemenuhan standar kompetensi lulusan. Ini nanti terkait dengan hard skill, soft skill, kemudian wilayah layanan BK yang memandirikan. Kemudian penghormatan pada keunikan dan komplementaritas layanan, wilayah layanan pembelajaran yang mendidik. Keunikan komplementaritas ini adalah upaya untuk apa? Wilayah layanan guru BK itu nanti terletak di mana saja. Kemudian agar nanti dalam upaya mengembangkan murid secara optimal. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan dulu, nanti saya ngomong terus. Ya, kenapa Pak Bari memilih jurus yang ketiga keempat, kalau nggak langsung ke nama ketujuh ya? Oh, oke, terima kasih Pak Parjono. Kenapa saya tidak memilih ini tidak langsung ke 6 dan ke 7? Kenapa pilihnya ketiga dan 4? Karena saya mendahulukan dulu untuk mengutamakan bisa diterapkan ke siswa dulu Pak. Jadi untuk tumbuhkan resiliensi dan jaga konsistensi ini mungkin perlu saya segera terapkan ke siswa kita karena mohon maaf banyak kejadian siswa kita yang kurang bisa menjaga konsistensinya. Seperti halnya mungkin nilai yang naik turun padahal dia punya cita-cita mau kuliah di perguruan tinggi. Sedangkan untuk jaga resiliensi sering kali anak-anak itu down ketika belajar, entah mendapati gurunya galak seperti itu. Kalau di 6 dan 7 Pak, 6 dan 7 dibangun kolaborasi ini sebenarnya kita juga memungkinkan untuk berkolaborasi dengan wali, dengan pihak lain, stakeholder yang lain. Jadi mungkin secara praktek karena kegiatan sekolah kita banyak termasuk yang ke-7, sementara saya menerapkan yang ketiga dan keempat dulu. Mungkin ada yang lain dari ibu-ibu? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, ini sudah selesai. Cukup singkat saja. Tapi sekarang agar kita belajar bersama untuk pengaplikasiannya nanti akan kita berlatih pengaplikasian jurus 3 untuk jaga resiliensi. Permainannya Bapak Ibu di sini saya sudah menyiapkan 2 kartu remi, ini bukan rokok. Kartu remi yang nanti akan dibuat 2 kelompok, yang ibu-ibu sendiri, yang bapak-bapak sendiri. 2 lawan 3 nanti kira-kira menang yang mana? Jadi aturan permainannya di sini adalah Bapak Ibu terkait kartu ini silahkan dibuat menara setinggi-tingginya. Menara disusun menara berdiri. Menaranya berdiri Pak. Menaranya berdiri. Nanti yang paling tinggi mana? Nanti bisa kelompok 1 dan 2 ada kesempatan untuk saling menjatuhkan menaranya dengan boleh dikipas. Dikipas, mungkin dikasih ada alat tertentu untuk ngipas kertas-kertas atau apa? Untuk cari bukan ada. Tapi buatan asal di sebelah ya. Di sini boleh menggunakan alat bantu yang sudah mungkin saya sediakan juga, yaitu alat bantunya dari plaster dan monggo. Jadi kartunya ini boleh diplaster agar mungkin gampang untuk berdirinya. Ada yang ditanyakan untuk instruksi guys? Buatan? Itu ditumpuk naik satu-satu apa di 2, 4, 3? Terserah. Terserah Pak. Nanti yang penting membentuk sebuah menara. Yang penting membentuk sebuah menara. Kalau hanya disusun seperti ini kan kalah. Nah, monggo nanti ini mau dibentuk segitiga seperti ini, kemudian disusun atau gimana? Monggo. Strategi masing-masing. Strategi masing-masing. Tapi mohon maaf, plasternya hanya 1, nanti boleh gantian. Satunya itu.
monggo ini Bapak. Terus ini adalah Ibu. Iya, iya. Selama ini kita adalah transportnya beli Pak. Ya, Ya, kita boleh juga curang. apa. Sudah bisa dimulai, Pak. Sudah langsung dimulai mawon. Kamu dari start dari Ini Bu. Ini sih. Mau langsung buka itu ya? Dan tadi itu apa tuh ya? Oh ini, dibalik. Tadi udah sini Pak. Ibu, jenengan aku saja. Proses pembuatan mengarang. Waktu berapa menit Pak? Ini waktunya Minta Bu. Waktunya berapa menit ini? 1 menit cukup? Oh enggak. Tinggi Pak, yang tinggi Pak. Iya, Tinggi, kokoh dan kuat. Minta solusi lagi, Pak. Pak. Curang. Ini gantian. Ini Bu, jenengan. Malah cerita lagi memang. Ini oleh dia. Sampai dia. Harusnya yang bisa dimana-mana. Tapi rokok sampai Tapi ini udah pernah malu sih. Ini Pak. Kejadian Kayaknya nyambung Pak yang durian. Ini tingginya loh, orang lokal kain tadi loh Pak. orang yang tinggi. tergantung kekuatannya. Ini jalan lu. Di muka gitu juga. Dulu ada Pak. Di muka ini wah. Ini jalan gue. Oke. Ini barang. Jenengan sing entak kali mawon. Semua Pak ini. Penting dulu Pak. Gak Pak. Lagi saya Bu. Penting dulu Pak. Tinggi dan ya tidak asal tinggi, nanti kira-kira kalau misalkan Kita oleh. elevasi tidak ambruk. Iya, ini Oh, enggak perlu Pak gitu. Boleh dengan versinya masing-masing. Itu Pak ambil bisa buat apa? Oh, coba culik Pak, Pak. lagi tambahin ini itu lagi. Coba ya Pak. Nah, iya namanya di sini. Nah, dari ngutang itu.
Harus saya bilang Anti badai. Anti badai. Ini bolakan itu. Kita lihat mana yang paling kokoh secara tinggi. Kelompok bapak-bapak ini sudah tinggi nih. Tapi mentiom. Anti badai. Wah. Boleh menjatuhkan apa? Hah? Boleh. nanti ada jamnya sendiri. Tak cari rantai pasnya. Ini yang buat ibu-ibu. Belum ada rantai pasnya, nanti pakai ini. Aku saya berkuat. Langsung turun. Kan saya orang dulu ya. Sebenarnya orang dulu ya. Lalu ini kata. Hitungan 10 mundur ya. Sebentar. Oke. 10. 9. Ini mana yang belum Pak? Rasanya Pak. Rasa bulu Pak. Rasa bulu kayak. Rasa bulu kayak. 7. Ini tambahin. 6. Tambahin ini loh. 5. 4. 3 setengah. 2. Duluran loh. 2 setengah. Anti badai. Apa sih? Yuk, 1 cukup. Cukup udah. Satu baru. Cukup ya. Sekarang Anti badai. boleh dari Pak Fajar untuk mengipas menara ibu-ibu kira-kira ambruk atau tidak? Bro. Boleh mendekat ya? Boleh. Oke. Bentuknya rapi punyaku. yang namanya Kriterianya kan tinggi. Enggak. Tinggi. Kriteria kuat. tinggi Mana kedua. ambruk? Ambruk apa kan ambruk? Cukup. Ya. Ambruk. Sekarang ya ibu-ibu mencoba membuka menara. Ini namanya menara apa Pak Jono? Mercusuar. Apa nih? Gak boleh disentuh. Harus dorong. Apa nih gini aja aman loh. Aman loh. Ternyata juaranya adalah menara bapak-bapak. Karena kondisinya kuat. Sini lah. Jadi mungkin ada yang mau merefleksikan dari bapak-bapak dulu yang menang terkait permainan ini, monggo Pak Fajar boleh. Pak Fajar. Makasih waktunya. Ini kami membuat fondasi yang kokoh dulu. Kalau fondasi kokoh, nanti diterpangin yang secara pun hanya digoyang-goyang sini tidak akan. Jangan lihat dari bentuknya. Dari bentuknya, karena
kata orang macam-macam ini, enggak artinya ini seperti ini artinya. Tapi kan apa walaupun kurang datang kata apa itu. Nah, gitu. Nah, ini beberapa berbagai masalah apapun walaupun orang kan tidak harus bagus sebagainya karena orang macam-macam beberapa orang kalau berada pokok nah otomatis tidak akan berguna tidak akan Kalah kami ya. terima kasih. Monggo yang dari basicnya itu. Ya kalau kita juga melihat dari seseorang itu harus terlihat baik ya. biasa ibu-ibu biasanya bisa dulu ya. Harus terlihat rapi terlebih dahulu. Terus kita juga, tapi kita lupa tidak memperhatikan dari sisi samping. Ya, ada beberapa hal, ada beberapa hal yang mungkin kita terlupa seperti relationship. Kadang-kadang kita juga ada halnya untuk tidak bisa menerapkan dijegal seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Ya, ini adalah bentuk ketika kita memainkan sebuah game di pelatihan kemarin gitu. Ini bisa diaplikasikan di lain waktu mungkin Bapak Ibu ketika memberikan layanan BK ke anak-anak, permainan ini bisa diterapkan termasuk jurus yang lain suatu saat karena ini keterbatasan waktu nanti kita bisa berdiskusi bersama kira-kira jurus apa yang mungkin Bapak Ibu akan kembangkan. Tadi mungkin Bapak Pak Pardono langsung memilih yang ke-6 dan ke-7 bermain bersama manajemen sekolah yang lain kan. Di sini kan termasuk staf-staf gitu. Jadi sekali lagi terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Boten? Ampun nggih. Untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sekian. Kita tepuk tangan untuk kasih Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Di sela-sela rapat koordinasi ini saya diberikan waktu untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapat kemarin di pelatihan pasda, termasuk apa yang sudah saya terapkan ke anak-anak. Semoga bermanfaat nantinya. Dari saya cukup sekian, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.